Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Kali ini pada pagi hari ini di weekend kita upayakan melihat situasi perkebunan, karena memang kemarin kita sudah upayakan melakukan pemupukan. Kita kasih unsur magnesium ke tanaman kelapa sawit kita, atau kelapa sawit yang ada di perkebunan saya ini. Kita kasih dolomit, dan setelah itu nanti kita akan upayakan lakukan pemupukan lagi sebulan sampai 2 bulan. Nanti kita akan upayakan pengasihan fosfor pada tanaman kelapa sawit, karena memang gunanya fosfor itu sangat penting ya teman-teman. Unsur fosfor atau fosfat, nah itu sangat penting untuk pertumbuhan perakaran serta pembesaran batang pada tanaman kelapa sawit. Karena jikalau batang itu besar, kemungkinan besarnya nanti tumbuh buahnya itu juga akan besar juga, karena memang sesuai dengan batang serta nutrisi yang bisa diserap oleh perakaran. Nah itu memang gunanya unsur fosfor untuk pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada di tanaman kelapa sawit. Karena memang ini areal yang mungkin masih asam, jadi kita upayakan kasih RP atau rock fosfat ya teman-teman. Kita sudah upayakan, kemarin kita beli sudah rock fosfat untuk mengasihkan ke areal tanaman atau areal sawit yang ada di kebun saya ini. Nanti setelah sudah sebulan atau 2 bulan setelah unsur magnesium serta kalium di dolomit sudah terserap secara maksimal, baru kita nanti akan lakukan pemupukan rock fosfat atau RP. Nah seperti ini, karena memang gunanya RP itu untuk menetralisir juga terkait unsur zat asam yang ada di areal tanah. Karena memang ini tanahnya lahan X, jadi kemungkinan besar atau besar sekali zat asam yang ada di areal kebun saya ini cukup tinggi. Nah, memang kita juga harus selalu melihat situasi perkembangan perkebunan atau pertumbuhan perkebunan kita, gunanya untuk apa aja sih kekurangan unsur hara yang ada di areal kebun kita. Nah seperti ini, kita nanti akan kasihkan pemupukan fosfat. Ini perkiraan sudah 23 bulan. Nah memang ini sudah sesuai saja dengan usia pertumbuhan selama 23 bulan, karena memang lahan di sini cukup baik sudah ditanami, karena memang sudah banyak sekali ditumbuhi oleh gulma. Dan nanti kita akan, setelah kita melakukan pemupukan dolomit, kita akan coba lagi upaya kastrasi.
karena memang kemarin itu masih sebagian kita lakukan kastrasi, kita akan lakukan pembuangan buah tuh karena sudah kita tidak sempat ya teman-teman untuk kemarin melakukan upaya kastrasi. Tapi memang kemarin itu sebagian ada yang sampai mau sampai jadi buah ini. Seharusnya nanti kita akan buang ini. Kita terlambat lakukan kastrasi kemarin. Nah, sampai segini besarnya. Tetap nanti kita akan melakukan kastrasi pada tanaman yang ada karena memang ini belum berbuah seharusnya. Nah, sampai nih, sampai sudah matang nih buahnya nih. Hampir mayoritas ini sudah tumbuh buah. Nah, tapi ini nanti kita akan buang. Nah, ini PR juga ini karena yang nyata hama di umur segini juga masih menyerang ya teman-teman, karena kita juga harus perhatikan tanaman kita supaya perkembangannya juga tidak dibiarkan, apalagi kalau areal di sekitar tanaman kita itu tidak bersih, maka juga yang nyata itu tidak akan maksimal pertumbuhannya, tidak akan maksimal. Nah, tuh jangan sana kita. Yang bawah. Nah, tadi kita posisi di atas sana. Ya, mudahan dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 tahun atau sampai 2 tahun nanti, insya Allah mudah-mudahan dengan melakukan perawatan yang rutin, nanti kita bisa akan panen perdana. Karena memang hampir 2 tahun ini kita sudah mengupayakan yang semaksimal kita dalam melakukan perawatan agar pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun ini bisa tumbuh dengan baik. Namun ya seperti biasa ya teman-teman, dalam hal melakukan perawatan itu juga tidak mudah. Artinya banyak biaya-biaya yang harus kita keluarkan, dan ya yang nyata jikalau tidak atau menanam terlalu banyak juga pusing ya teman-teman, yang nyata, karena memang pengeluarannya itu bisa dihitung untuk skala pemupukan saja. Per sekali pemupukan kita lakukan upaya 3 bulan minimal pemupukan, bisa di umur yang sekarang ini hampir 23 bulan
kita bisa sampai setengah ton. Kita lakukan pemupukan di area lahan ini. Jadi tinggal kalikan saja 1 tahun 4 kali untuk merawat areal perkebunan yang ada ini. Dan semakin besar nanti dosis yang dikasih ke tanaman kelapa sawit juga akan bertambah ya teman-teman, bertambah. Nah, seperti itu. Memang disarankan tidak, atau jikalau dalam melakukan penanaman, jika modal kita pas-pasan, baik dilakukan bertahap saja ya teman-teman, jangan langsung sekaligus banyak. Nanti perawatannya itu tidak akan maksimal yang nyata untuk pertumbuhan kelapa sawit, apalagi tanaman yang tidak dilakukan perawatan dengan baik, nanti pada akhirnya itu tidak cukup baik pertumbuhan kelapa sawitnya, atau pertumbuhan dari segi batang. Habis itu lamanya proses pertumbuhannya. Nah, itu jadi hal yang sangat merugikan buat kita, apalagi sampai nanti tidak berbuah misalkan. Nah, berbuah saja, tapi memang kualitasnya yang itu tidak sama dengan kualitas yang dalam segi perawatan. Memang bibit itu mendukung, jangan sampai bibit yang teman-teman lakukan itu tidak mendukung ya. Artinya bagusnya itu harus yang unggul ya teman-teman. Jadi kualitas untuk nanti kita panen perdananya itu akan jauh lebih maksimal ya teman-teman. Tapi memang juga harus dibarengi dengan perawatan. Tidak dirawat dan dibiarkan, ya pertumbuhan kelapa sawit yang ada juga kurang maksimal ya nanti ya teman-teman. Mungkin itu saja terkait jikalau ada teman-teman yang mau menanam sawit, dan saya juga masih belajar, masih mengamati terkait tumbuh kembang kelapa sawit. Memang kita tidak bisa juga membandingkan skala SOP yang diterapkan oleh khususnya petani sawit dengan SOP perusahaan. Nah, karena memang beda ya teman-teman. Tapi kita juga sedikit banyaknya harus mengikuti standar SOP yang ada di perusahaan, khususnya perusahaan kelapa sawit. Nah, dalam hal itu paling tidak kita mendekati SOP yang ada. Karena kenapa ya, jikalau SOP itu diikuti dengan baik, maka pertumbuhan atau perkembangan kelapa sawit yang ada itu juga akan baik juga, dan nanti akan hasil akhirnya untuk panen atau panen perdana atau panen selanjutnya itu akan jauh lebih memuaskan dalam hal jumlah hasilnya.
Mungkin itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu video saya pada kali ini terkait di bidang perkebunan kelapa sawit. Yang kali ini saya sedang berada di kebun di weekend ini. Kita menyempatkan untuk melihat situasi, dan nanti setelah pemupukan ini nanti kita akan upayakan kita kasihkan pemupukan kembali. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan like serta subscribe video saya serta channel saya. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, bisa saja di komen ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.